Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5C yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini bertemu kembali dengan Pak Eko dalam belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk belajar tentang surat At-Tin, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga belajar kita hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah buat semuanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ar-Rahimin. Anak-anakku, di pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang surat At-Tin. Kemarin sudah Pak Eko sampaikan di dalam YouTube yang pertama tentang surat At-Tin, kemudian artinya dari surat At-Tin, dan sekarang kita akan belajar tentang sebab-sebab turunnya surat At-Tin. Nah, pada waktu itu ada seorang sahabat ya merasa sudah tua. Jadi di antara sahabat Nabi banyak yang sudah tua dan merasa takut tidak mendapat pahala atau tidak menjadi ahli surga jika mereka sampai mengalami masa pikun. Kemudian mereka gelisah dan mempertanyakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab melalui surat At-Tin bahwa meskipun manusia hidup sampai usia tua dan pikun, jika sebelum pikun mereka beriman dan beramal soleh, maka pahalanya tetap mengalir sampai dia meninggal. Dan apabila ilmu atau amal yang dikerjakannya itu masih diajarkan oleh orang yang menerimanya dan masih dipergunakan untuk kebaikan, jadi akan selalu mengalir sampai meninggal, dan orang yang menerimanya itu masih mempergunakannya akan selalu mengalir. Itu adalah sebab-sebab turunnya surat At-Tin. Selanjutnya isi kandungan dari surat At-Tin, anak-anak. Isi kandungan dari surat At-Tin yang pertama adalah tafsir tentang tin di ayat pertama, wattini. Nah, ini adalah buah tin. Ya, sejenis buah yang terdapat di Timur Tengah. Bila matang warnanya coklat agak ungu, berbiji seperti tomat, rasanya manis, berserat tinggi dan dapat dipergunakan sebagai obat penghancur batu pada saluran kemih dan obat wasir. Watin diartikan demi buah tin, zaitun buah zaitun. Kemudian buah zaitun ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Al-Aufi bahwa tin di sini adalah masjid Nabi Nuh yang ada di puncak bukit Al-Judi Damaskus. Sedangkan zaitun nama bukit di dekat Yerusalem tempat Nabi Isa menerima wahyu. Ini adalah tafsir yang lain. Kemudian Waturi Sinin, bukit Tursina atau bukit Sinai lebih dikenalnya. Bukit yang berada di Palestina tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Selanjutnya adalah Baladil Amin, kota yang aman. Kota yang aman ini adalah yang dimaksud adalah Mekah Al-Mukarramah. Selanjutnya manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Kesempurnaannya dikarunia akal, pemahaman, dan lain sebagainya.
Kemudian Allah itu memuliakan manusia. Kalau tidak mampu mengemban amanah, maka derajatnya akan turun ke tingkat yang paling hina. Kemudian Allah memerintahkan manusia untuk mengisi hidup dengan iman dan amal soleh. Jika mereka mampu beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tiada putusnya. Ingatlah, manusia harus percaya kepada hari pembalasan dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukannya. Karena Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Itu adalah isi kandungan dari surat At-Tin, anak-anak. Untuk sekarang, perilaku beriman dan beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita terapkan perilaku beriman dan beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat nafas, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, tangan bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendak kita. Nikmat sehat, kesehatan yang utama, apalagi di dalam situasi pandemi seperti ini. Maka kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian yang kedua, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antaranya sholat, anak-anak, yang utama. Ya, semoga anak-anak selalu menjalankan ibadah sholat 5 waktu dan tidak meninggalkannya. Ya, kecuali ada udzur syar'i. Contohnya misalnya yang perempuan ada yang sudah haid, gitu kan. Selama kita masih diberikan nafas, selama kita hidup, maka kita wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, pesannya Pak Eko, ketika orang tua masih hidup. Karena akan dirasakan oleh kedua orang tua kita berbakti. Tapi jika orang tua sudah meninggal, maka kita tetap berbakti dengan mendoakan kedua orang tua. Selanjutnya, berbuat baik dan membantu sesama yang membutuhkan. Selalu beramal soleh dan mengingatkan teman yang berbuat salah. Yang kelima, berhati-hati dalam berbuat karena Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Ini pasti. Kita harus berbuat yang baik-baik saja. Jangan sampai banyak berbuat salah. Yang keenam, beriman kepada hari akhir dan meyakini bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Itu keenam perilaku beriman dan beramal soleh. Semoga kita mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini, Pak Eko cukupkan. Dan tugasnya adalah menghafalkan surat At-Tin. Misal belum hafal ya, membaca surat At-Tin, kemudian dikirimkan dalam bentuk rekaman suara, lebih-lebih bisa video. Di video dikirim ke kontak WA Pak Eko, surat At-Tin ayat 1 sampai ayat ke-8. Jadi direkam kemudian dikirim ke kontak WA Pak Eko. Bagi yang belum mengerjakan tugas yang kemarin, menulis surat At-Tin dan artinya bisa dikerjakan dan dikirimkan. Jadi jangan sampai terlalu banyak tugas yang anak-anak belum selesaikan. Ya, diselesaikan dengan baik. Untuk berikutnya nanti kita akan belajar tentang hukum tajwid di dalam surat At-Tin. Ini untuk pembelajaran berikutnya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sebelum Pak Eko salam, Pak Eko sampaikan lagi, silahkan anak-anak menghafalkan, merekam surat Atin, kemudian dikirimkan ke kontak WA Pak Eko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.